kejadian cabe-cabean tadi tuh menginspirasi lo buat konten terus? Subscribernya jadi meledak. Oke. Dari video itu gue bisa passing 100.000 malah subscriber. Ngelihat berita Sinar Jaya habis kecelakaan, sejak itu gue nggak berani. Menurut lo safe nggak sih naik bus? Kalau dulu kan Cewek itu telolet ya? kan. Heeh. Nah telolet tuh cuman bunyi telolet. Kalau lo suruh milih bus atau kereta, Bus atau kereta? Aduh, kalau berat ya? berat sih. Buat kalian yang suka traveling pakai bus atau pakai kereta, mungkin kalian kenal sama teman gue yang satu ini yang udah datang di studio Melangkah. Halo Timo, apa Halo, kabar? Git, gimana kabar? Baik, akhirnya ya ketemu lagi ya. Beberapa bulan ya. Setelah beberapa bulan setelah Setelah kejadian insiden. tersebut. Setelah insiden setelah itu. insiden tersebut. Gimana lo sekarang, lo ngapain aja nih? Oke. Sekarang gue kebetulan 2 bulan terakhir ini dari bulan Juli udah mulai kerja lagi sih sebenarnya. Jadi setelah insiden itu memang kita udah nggak bekerja gitu kan selama beberapa bulan, dan selama beberapa bulan itu lebih coba lebih memperbanyak trip gitu ke jalan-jalannya naik bis terutama. Nah setelah bekerja ya ini agak tondon karena banyak video-video yang belum diedit juga. Jadi sambil kerja ya nanti mungkin ngetripnya agak dikurangin sih, mungkin sekitar 2 kali sebulan gitu ngetrip Oke, gitu. I Tapi see. kesibukannya lagi di kerja sih karena kan masih baru ya, Kerja jadi ya? mau izin juga nggak enak gitu. Jadi Karena baru gitu ya. Tapi buat Masih yang baru, apa gitu. namanya penasaran insiden apaan sih gitu kan. Nah mungkin apa namanya teman-teman Melangkah ini kemarin ceritanya kita itu satu kantor Betul, gitu kan, satu betul. kantor dan satu tim juga sebenarnya ya. Satu tim Iya. juga, dan Timo ini kerja kantoran dulu di sebuah startup yang sama seperti saya. betul. Dan apa namanya kita kena layoff gitu Betul. ceritanya. Padahal kerja di sana enak loh. Enak. Sebagai gue yang apalagi kalau gue yang travel creator ya. Soalnya kan kita kerja waktu itu hybrid kan. Yes. Jadi cuma 3 hari masuk, 2 hari libur. Nah 2 hari liburnya Gue tuh tiap hari ke kantor sih. oh iya, maaf. Kita walaupun satu tim kita agak ya beda-beda dikit ya. Tapi kalau tim gua kan masih hybrid kan. Jadi 3 hari Iya, masuk, iya. 2 hari off sebelum akhirnya ada pergantian manajemen baru kita setiap hari masuk kan. Tapi sebelumnya kan memang karena hybrid enak banget tuh. Jadi gua bisa ngetrip itu, gua atur jadwal gua supaya ngetrip gua tuh bisa 3-4 hari gitu. Dan kalau sekarang dengan udah balik ke Senin sampai Jumat lagi ya udah tinggal weekend doang buat jalannya gitu. Oke. Tapi Sayang ngomongin sekali. soal ngonten berarti ya tim Boleh. ya. Lo tuh dari kapan dan gimana cara Nah. waktu itu mulai melangkahnya? Sebenarnya gua ngonten itu iseng-iseng ya. Jadi background sedikit sebelum gua masuk ke transport itu, tadinya gua awal-awal itu bikin kontennya sepatu. Oke, sepatu. Jadi gua di masa Covid karena kita nggak bisa kemana-mana. Lo hobi koleksi sepatu gitu? Iya, dan gua koleksi sepatu dan waktu itu lagi hype-hypenya sepatu lokal. Ya gue bikin beberapa video sepatu dan lumayan juga sebenarnya. Cuman ramenya itu waktu itu masih di YouTube. Jadi di YouTube mungkin gue bisa dapat berapa puluh subscriber waktu itu di YouTube dari sepatu gitu. Oke. Dan setelah pandemi selesai, gue ganti hobi nih. Jadi gue main sepeda waktu itu, naik sepeda gravel. Tapi sepatunya tadi jalan juga atau gimana? Sepatunya jadi agak tone down karena Oke. duit-duitnya buat sepeda. Sepeda. Jadi hobi baru gitu ya. Jadi kayak hobi baru, Ah, karena kan yang pandemi udah kelar, udah bisa ngapa-ngapain Iya. kan gitu. Ya udah jadi sepeda juga lagi hype. Tapi kebetulan waktu itu gue mainnya gravel, jadi gravel tuh kayak sepeda MTB gitu. Jadi main di jalanan rusak, cuma pakai agak speed dikit. Jadi sepeda balap tapi buat di jalanan rusak lah gitu. Nah itu lumayan memakan cost karena kan dia ban jadi sering bocor segala macam. Jadi kepengen upgrade ini, pengen upgrade itu biar sepeda makin enak gitu. Duitnya akhirnya kali ke sepeda tuh. Oke. Dan itu ngonten. Nah awal-awal gue mulai ngonten di TikTok, di Instagram itu sepeda dulu gitu. YouTube-nya gue stop dulu sementara. Gue main di video-video short gitu. Dan itu lumayan naik juga ternyata, karena tiba-tiba saya naik sepeda itu ditabrak sama cabai-cabean. Jadi itu view-nya meledak banget. Gimana ceritanya? Bentar, lo di mana ketabrak Jadi ya? Ditabraknya. lagi di mana itu, kayak di daerah Rumpin kalau nggak salah, di Kabupaten Bogor lah. Oke. Jadi emang di daerah itu tuh naikan dan turunannya tuh main curam.
pas gue turun itu gue nuntun sepedanya karena gak skill gue juga masih nggak sejago yang lain. Kalau lain kan tinggal meluncur aja tuh. Kalau gue masih agak takut, jadi gue tuntun gitu. Nah pas gue nuntun itu tiba-tiba ada cabe-cabean hilang kontrol, nabrak gue gitu. Pasan kamera gue lagi nyala. Wah, pas banget. Pas banget. Dan kameranya pas itu gue pakai kamera 360, jadi bisa diatur kan, tinggal kemana gitu. Itu terus gue post meledak juga. Sampai videonya tuh gue juga nggak tahu, tiba-tiba teman gue ngabarin videonya ditayangin kayak di on the spot gitulah. Oh iya, oke. Jadi lumayan meledak sampai berapa puluh juta. Itu wajah dapat lo juga nampang juga ya di situ. Wajah gue cuma dikit, kan gue pakai kacamata kan sama pakai helm gitu. Tapi ya itu orang jadi apa namanya, jadi notice konten gue, belum notice account, tapi lumayan notice konten gue, awarenessnya, terus apa namanya, subscribernya jadi meledak. Dari video itu gue bisa passing 100.000 malah subscribers gitu. Masih sampai sekarang juga masih snowball videonya, jadi masih dapat income-nya lumayan lah dari video itu gitu. Masih nambah sampai terus. Sekarang masih jalan ya video itu masih ya? Masih jalan. Jadi ntar tiba-tiba ada di dalam satu periode, dalam 1 bulan tuh, 1 minggu video gua itu naik lagi tuh view-nya. Terus nanti tiba-tiba ya udah turun lagi, view-nya turun. Nanti bulan depan ada lagi, ntar minggu keberapa naik lagi gitu. Makanya menurut gua konten itu investasi gitu. Konten itu investasi. Karena bisa tiba-tiba video lu suatu saat meledak, banyak view, kita nggak tahu gitu. Itu dalam waktu berapa lama waktu itu lo posting akhirnya meledaknya itu? Jangka waktunya berapa lama sih? Kayaknya kurang dari sebulan langsung view banyak tuh. Itu kalau nggak salah akhir tahun 2022 ya. Kayaknya sekitar bulan November Desember lah gua post gitu. Kejadiannya sih Agustus September, cuma gue baru kayaknya kenapa gue nggak ngepost ini, pasti meledak gitu nih ya. Gitu. Lalu bisa orang-orang demen banget yang ngeliat orang ditabrak lah apa gitu, pasti komentarnya kayak kameramen nggak selamat gitu, kok tumbenan. Nah itu akhirnya banyak tuh yang komen, kok tumbenan kameramen nggak selamat gitu. Tapi biasa kan kameramen yang bisa mengabadikan kejadian. Jadi itu yang bikin meledak, banyak yang komen, banyak yang nge-view, ya udah. Terus akhirnya dari sana dapat subscriber banyak. Nah itu momen yang pas dimana gue udah mulai konten ngebes juga. Dari situ. Gitu. Tapi kejadian cabe-cabean tadi tuh menginspirasi lo buat konten terus. Iya, karena gue rasa wah bisa nih, ini momentum nih gitu. Soalnya sebelum gue ngepost cabe-cabean itu, gue ngepost beberapa video naik bis gitu. Dan ada satu bis yang ada satu video bis gue itu yang video pertama apa kedua gue ngepost itu meledak juga tuh, kayak gue agak lupa ya, mungkin di salah satu, mungkin di TikTok atau di YouTube itu sampai puluhan juta juga, belasan 9 juta view apa 10 juta gitu. Dan itu yang gue sesalin, karena kok waktu gue itu meledak kenapa gue nggak terusin konten ya gitu. Jadi gue masih males-malesan pas itu, kadang gue ngevideoin kadang enggak gitu. Itu yang gue ngerasa kok kenapa gue nggak terusin ya, sayang banget nih gitu. Itu kalau nggak salah bulan April tahun 2022 deh. Sorry. Pertengahan 2022 juga kalau nggak salah gitu. Tuh gue nyesel kenapa gue nggak ambil wave-nya buat gue ngonten gitu. Nah pas gue dapet wave yang kedua ini, yang di video cabe-cabean, itu gue mulai seriusin tuh. Jadi gue setiap kali gue Surabaya gue bikin video, terus bikin, waktu itu masih bikin short sama TikTok sih. Jadi emang video-video pendek gitu yang ya udahlah, yang penting gue ngebis nggak capek, gue bisa sambil ngonten dikit, habis itu istirahat di bis gitu. Cabe-cabenya membawa berkah ya berarti. Membawa berkah. Soalnya pas ngelihat AdSense, lumayan juga nih gitu. Dari AdSense cabe-cabean ini. Ya buat jajan doang sih sebenarnya, tapi lumayan untuk ngelihat kita permulaan kan gitu. Jadi itu tahun 2022 enggak ya? Ya tahun 2022 enggak salah. 2022 ya. Agak lupa ya tahun-tahunnya, cuma kurang lebih periodenya segitulah. Gitu. Jadi cabe-cabean membawa berkah dan semangat lo untuk terus konten. Betul. Dan akhirnya lo masih sampai sekarang gitu ya untuk konten bus, konten kereta juga. Nah, tapi kenapa kok konten bus? Kenapa gitu? Transport? Transport. Karena tahun 2023 saya dapat pacar dan LDR. Jadi kayaknya sayang banget ya ini kalau gue punya skill bisa ngedit lah gitu, lumayan gitu. Paham lah, nggak jago tapi paham ngedit video gitu. Terus kebetulan dapet wadahnya nih, bisa ngonten harusnya gitu, karena PP kan tiap bulan ketemuan di Surabaya gitu.
kenapa nggak sekalian di videoin ya gitu. Makanya yaudah akhirnya gue jalan, gue videoin sekalian gitu. Dan gue ngonten gitu. Cuman ke belakangnya keterusan. Tadinya ya udahlah cuman sebulan sekali gitu. Ke belakangan beberapa bulan terakhir gue udah mulai tambah gitu. Coba di intensitasnya ditingkatin jadi sebulan nge-trip 2 kali, kadang 3 kali gitu. Demi nyamperin pacar. Ya tapi ketemuan wajibnya Surabaya tetap sebulan sekali, sisanya paling gue kadang ke Jogja, kadang kemana gitu. Tapi memang semangatnya awalnya ya udah sayang banget gak dikontenin nih kalau mau nyamperin pacar gue gitu kan. Bener kan, sayang banget ya, ngapain daripada apalagi keluar tiket kan lumayan ya, PP bener. gitu, 1 juta misalnya, terus kalian aja dikontenin Iya, gitu. iya. Dan Kalau putus gimana? Enggak. Gimana? Kalau putus gimana? Tetap konten kan tapi. Untungnya Surabaya adalah kampung saya, jadi Surabaya, waduh Surabaya lagi. Jadi aman. Jadi nggak ada excuse nggak pulang ke Surabaya gitu. Dan kebetulan kalau di transport jalur Jakarta Surabaya Malang itu yang paling tinggi lah peminatnya gitu. Jadinya bisa dibilang kalau tadinya yang video gue pertama itu meledak itu gue gue tetap rajin ngepost video, ya mungkin gue juga bisa lebih gede gitu. Cuman ya gue ambil opportunity-nya itu. Tapi kalau dari konten buzz lo gitu ya, apa sih yang sebenarnya lo kontenin gitu kan? Banyak banget yang soal ya apa namanya fasilitasnya, soal pengalaman penumpangnya, soal apa nih kalau dari lo? Kalau gue tuh selalu ngambil POV video gue tuh dari kacamata penumpang biasa. Jadi gue sebagai penumpang yang rutin dari Jakarta ke Surabaya, itu biasa apa sih yang dilihat gitu, apakah kenyamanan, apakah harga tiketnya, ketepatan waktunya, berangkatnya, pulangnya. Nah itu yang gua rangkum ke dalam video gua gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman kreator lain yang ngambil POV-nya tuh dari teknis bisnya, malah ada juga gitu mereka yang kayak oke, ini bis itu pakai mesinnya Mercedes-Benz gitu, karoserinya Adiputro Jetbus 5 misalnya, dan ini tinggi bisnya segini, ini bisnya bla 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 gitu, panjang lebar teknis ada. Dan gak salah juga karena memang peminatnya banyak banget yang bismania gitu. Tapi kalau gua ngambilnya dari POV seorang penumpang biasa sih. Gitu. Jadi, dan itu menurut lo yang paling banyak ditonton soal penumpangnya? Paling banyak ditonton, tapi ini opini gue ya. Tapi kalau teman-teman yang kayak ngambil sisi teknis itu akan lebih mudah dapat loyal ini apa namanya? Tanda kutip loyal followers, loyal subscribers gitu. Dan kalau gue mungkin karena ceruknya juga lebih lebar, ngambil penumpang umum, bahkan yang tadinya mereka nggak ada minat di travel, mereka jadi nonton video gue, ya udah jadi crawling lah gitu, untuk dapat subscriber atau followers yang loyal gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lo lihat ya dari awal lo ngonten dan memilih untuk kayak dari POV penumpangnya gitu ya. Target market lo itu kayak orang yang kayak gimana sih sebenarnya? Nah, gue tuh nggak pernah nge-set target market. Kenapa tuh? Karena menurut gue siapapun kalau lagi butuh ke Malang, mereka pasti akan datang ke video gue gitu. Jadi gue nggak ada nargetin gue sangat umur berapa atau dia tuh memang suka traveling gitu. Bener-bener gue open buat semua sih. Bahkan beberapa di video gue tuh kayaknya kalau gue cek dari komen-komen, terus kadang gue iseng ya ngeliat profil mereka, banyak ibu-ibu bapak-bapak juga yang gue yakin bukan traveler rutin gitu, yang nanya ini bisa ke Malang naik ke atasnya susah nggak gitu kan, bis sleeper kan tumpuk atas bawah ya, ini naik ke atasnya susah nggak gitu. Pas gue lihat, wah bapak-bapak ibu-ibu gitu. Jadi gue nggak pernah nargetin sih. Mungkin ya karena itu followers gue lebih crawling jumlahnya, nggak kayak langsung seret tinggi gitu. Bervariasi lah ya dari yang lo ini ya. Tapi kalau pembawaan lo, kalau gue ngelihat, nggak tahu sih, kalau gue lihat ya dulu kayak lo lebih ini ya, lebih umum lah. Lebih umum, kayak bahasanya lebih umum lah, bahasa Indonesia atau kayak gimana gitu ya. Terus sekarang gue sempat ngeliat konten lo itu yang Jawoan gitu. Nah, Kenapa aib sebenarnya. Sebenarnya itu ya ini A/B testing lah kalau bahasa marketingnya kan, nyoba-nyoba gitu. Apa namanya, nyoba-nyoba bisa nggak ya kalau gue bikin satu ciri khas yang orang mungkin ingat kalau dengar suara ini suara gue nih gitu. Ternyata pas saya coba banyak yang komplain gitu, karena katanya Mas bisa nggak balikin aja suara ke suara yang lama gitu. Nah saya kan orangnya sangat-sangat
afraid of rejection. Jadi ngeliat baca gitu ya jiper, makanya nggak lanjut lagi. Gitu. Jadi mungkin kalau lanjut lagi bisa jadi ciri khas benar. Ciri khas, benar. Ciri khas gua. Cak gitu. Timo. Ya kan kalau di TikTok ada Andy Sugar kan, pernah lihat? Itu kan dia medok banget tuh. Medok banget. Nah mungkin bisa jadi kayak dia gitu, orang jadi ingat gitu. Nah cuma karena saya orangnya nggak, mentalnya sangat cemen, nggak tahan rejection, jadi udahlah. Main aman aja ya. Main aman. Balik lagi sore ke sore yang awal. Soalnya mungkin dari audiens lo juga banyak yang orang-orang yang mungkin bukan orang Jawa gitu, ya, bukan Jawa gitu. Sebenarnya waktu itu udah disesuaiin sih. Jadi bahasanya tetap bahasa Indonesia. Tapi medoknya ya, doang yang dipakai gitu. Ya kayak Andy Sugar pun juga kan. Gitu. Jadi medoknya doang yang diambil, tapi kayaknya ya membuat orang nggak kebiasa mungkin ya. Mungkin kalau saya melakukan itu dari awal bisa gitu, atau ini kalau ditahan-tahan ke belakang ya mungkin sebenarnya bisa juga gitu. Cuma ya itu afraid of rejection. Oke. Iya, tapi dari lo sekarang udah banyak jalan-jalan gitu kan, naik bus ini bus itu, ada pengalaman unik nggak sih selama lo ngonten di bus atau di kereta gitu? Oke. Nah kebetulan kalau gue traveling karena introvert, ini mungkin background dikit lah. Yeah. Gue kan memang sebutannya travel creator tanda kutip gitu ya. Tapi sebenarnya yang gue kontenin dan kalau gue ngejalanin real life-nya pun juga gue lebih banyak suka di perjalanannya gitu. Malah misalnya kalau kadang gue ke Jogja itu kayak mana lah, barusan kemarin ke Jogja gitu. Ya udah pas sampai ke Jogja gue akan stay di hotel sampai gue pulang, nanti gue akan ngedit video gitu. Yeah. Jadi kebanyakan pengalaman uniknya itu ketemunya di perjalanan daripada waktu udah di tujuan gitu. Dan itu juga kenapa konten-konten gue nggak ada tuh ini rekomendasi tempat wisata terbaik di mana gitu. Karena emang gue sebenarnya orangnya menyukai perjalanannya daripada tujuannya gitu. Nah terunik ya kalau di bis ya, mungkin ini banyak orang nggak tahu tuh di bis itu nggak boleh buang air besar gitu. Tapi disediain kan? Ada toilet tapi cuma buang air kecil. Oh gitu. iya. Nah itu waktu itu pernah juga gue bangun pagi naik bis itu udah kebelet buang air kecil tapi jadi nungguin aja di bis ini kenapa orang nggak keluar ya. Dan ternyata itu ibu-ibu buang air besar. Akhirnya nyangkut lah karena namanya toilet bis kan gak didesain seperti septic tank di rumah kan. Yeah. Nyangkut gak bisa turun, dia pakai siram-siram mulu gitu. Saya nungguin aja ada kali setengah jam sejam gitu, ternyata orangnya nyangkut gitu. Nah itu mungkin itu makanya orang-orang yang perlu paham tuh kalau di bis tuh sebenarnya nggak boleh buang air besar gitu. Apalagi sekarang kan banyak penumpang yang tadinya naik kereta jadi naik bus nih, banyak yang nggak tahu gitu. Terus kemarin juga ya itu naik yang gue bilang tadi kita sempat ngobrol kan ya. Jadi pas naik salah satu bis ada yang marah-marah karena nggak dapet makan gitu. Padahal sih kayaknya sih dia tidur. Jadi namanya orang tidur kan nggak enak kan. Kayak kita naik pesawat pun juga kalau kita tidur kan biasa pramugarinya nggak bagiin makanan kan gitu. Kita mesti minta. Nah mungkin kejadian yang sama, jadi tidur 15 menit kemudian dia bangun ke depan marah-marah gitu. Wah maki. Tapi yang anehnya besok paginya pas saya ketemu orangnya udah biasa aja dia, kayak ngobrol sama pramugarinya lagi gitu. Jadi ya itu unik-uniknya kayak gitulah. Penumpang bis itu unik-unik sih. Tapi lo selama kayak banyak banget kan ngebus gitu ya, lo kayak juga ini enggak sih ngobrol juga sama orang sopirnya gitu. Kali ada pengalamannya dia yang mungkin menurut lo lucu atau kayak gimana lah. Nah itu lagi dibiasain. Jadi kemarin kan lebih banyak di ya udah stay di tempat duduk aja gitu. Tapi kebelakangan ini sebenarnya ngeliat bis juga sih. Kalau memang bisa memungkinkan, krunya juga enak, kayaknya enak nih buat diajak ngobrol, ya udah biasa gue akan pindah ke depan tuh, duduk di depan, stay ngobrol-ngobrol sama krunya gitu. Udah banyak sih cerita menarik, cuma paling menarik apa ya? Ya mungkin kayak tadi tuh, sama dapat kejadian penumpang ya buang air ini. Kira mereka harus repot-repot ini, repot-repot ngeluarin ya nggak tahu caranya ya, kayaknya sih ada caranya, nggak sampai manual lah gitu. Tapi mungkin ada caranya gimana ngebersihinnya, cuman cukup merepotkan gitu. Waktu itu juga berhentinya sekitar setengah aja buat dia bersihin itu. Jadi ya itu cerita-ceritanya. Terus ada
ada sempat sekali awal gue naik bis itu naik bus sleeper. Jadi bus sleeper kan tumpuk atas bawah ya, kalau mungkin pada pernah lihat gitu. Nah, tidur yang di atas itu lebih limbung rasanya. Di atas. Karena kalau bis kan gini pasti goyang-goyang gini, yang atas lebih kerasa dong kiri kanannya daripada yang bawah gitu. Lebih jauh dari center of gravity lah kalau teorinya gitu. Nah itu ini dia kasihan, jadi ada PO lah namanya Sinar Jaya. Sinar Jaya itu gue pernah tuh naik sleeper Sinar Jaya. Udah pernah? Pernah. Nah Sinar Jaya itu krunya tuh pasti cuma 2. Jadi kalau bis lain itu krunya 3, driver 2, kondekturnya 1. Kalau Sinar Jaya itu 2, karena memang dia tarif juga lebih murah kan, jadi dia nggak ada kondektur. Driver 1 lagi kalau lagi nggak kerja biasa bantu sebagai kondektur juga gitu. Nah ini kejadian pagi-pagi, jadi pagi-pagi karena gue lihat dia sendiri, yaudah gue temenin deh gitu. Terus dia sepanjang jalan tuh dia curhat, katanya semalam saya ini maki-maki sama penumpang soalnya dia mabuk perjalanan, goyang-goyang bisnya gitu. Nah itu bagian dari penumpang yang baru pertama kali nyobain bis, kaget biasanya gitu. Dan ya untungnya beberapa PO bis itu krunya udah dilatih dengan baik buat menanggapi penumpang gitu. Dan ya udah, paling dia sepanjang perjalanan sampai Surabaya dengerin curhatnya dia gitu. Cerita uniknya kayak gitulah. Tapi kalau ngomongin soal keamanan gitu ya, gue sebenarnya beberapa kali naik bus ke Surabaya gitu kan, Pulkam. Tapi waktu itu gue di tahun 2020, gue ceritanya waktu itu mau nikah gitu ya. Terus habis gitu gue mau naik ya itu Sinar Jaya yang sleeper. Terus gue ngelihat berita Sinar Jaya habis kecelakaan. Sejak itu gue nggak berani. Nah, menurut lo safe nggak sih naik bus? Kalau ngomongin statistik, ya memang kendaraan darat itu paling nggak safe dibanding kereta, dibanding pesawat gitu. Pasti yang paling safe kan nomor 1 pesawat, kedua kereta. Nah mobil, bus itu ya pasti paling terakhir gitu. Nah kebetulan memang gue nggak bisa bilang semua bis itu udah punya SOP supaya pengemudi mengendarai dengan aman gitu. Tapi bus-bus yang gue bikin videonya itu bisa gue bilang gue pun juga takut kalau naik yang nggak safe. Jadi gue akan naik bis yang memang gue tahu ini pasti safe gitu. Nah dari PO bis sebenarnya udah punya beberapa cara lah buat mengantisipasinya gitu, supaya pengemudinya dengan baik gitu. Misalnya nomor 1 itu banyak PO bis yang udah pakai speed limiter. Jadi kalau jalan di jalan tol itu biasa maksimal 100 km. Ada beberapa yang 120. Nggak bilang PO-nya apa gitu. Karena sebenarnya batas kecepatan di tol kan 100 ya. Tapi ada yang dibuka speed limiternya 120. Tapi ada yang 100. Rata-rata 100 lah. Jadi itu safety nomor 1. Terus safety nomor 2 itu kebanyakan dari bis itu udah yang gue bilang tadi, krunya tuh ada 3. Jadi ada 1 kondektur sama 2 driver. Jadi ini banyak yang orang ngira sopir bis tuh sampai Surabaya itu 1 orang mulu yang nyetir gitu. Tapi enggak sebenarnya. Itu ada 2. Dan bahkan gue waktu ke Bali pun naik bis ke Bali, itu kan 24 jam ya. Itu tiap 8 jam krunya ganti drivernya gitu. Mau lagi di pinggir, mau lagi di tengah-tengah tol, udah pas 8 jam dia akan berhenti dulu di jalur kiri yang aman ya pasti ya, buat gantian sama driver yang lain gitu. Jadi itu beberapa cara gimana supaya inilah. Dan beberapa PO apalagi yang premium lah ya, bis-bis yang premium yang Jakarta Malang tuh banyak kan, itu udah masang CCTV itu nggak cuman ke arah kabin, ada yang CCTV-nya ngarah ke driver. Jadi mereka bisa pantau misalnya kalau lagi gitu mungkin nggak real time dia pantau ya, tapi misalnya ada keluhan dari penumpang gitu, ini drivernya kayaknya kok nyetirnya kiri kanan gitu, nggak stabil gitu. Nah itu mereka bisa cek CCTV-nya ada yang ngarah ke wajahnya, mukanya si pengemudi gitu. Jadi bisa dilihat pengemudinya safe nggak. Terus ada yang di atas pengemudi, jadi ngelihat dia selama mengendarai bener nggak. Misalnya ya amit-amit terjadi accident, itu kesalahannya siapa? Apakah kesalahan si pengemudi yang nyetirnya terlalu ugal-ugalan kiri kanan gitu. Jadi sebenarnya dari beberapa PO, apalagi PO-PO yang premium itu udah punya standar-standar lah gimana supaya aman gitu. Makanya beberapa PO yang premium mahal ini itu pun juga jarang
sampai kecelakaan. Gitu. Sinar Jaya pun udah. Sinar Jaya kan terakhir 2020 ya mungkin setahun kebelakangan gue pun juga udah jarang banget dengar mereka ada accident sih gitu. Yang kemarin ada beberapa accident kayak busnya terguling atau apa, itu rata-rata ya kalau nggak bis pariwisata, bis-bis yang gue bisa bilang bis-bis yang secara tarif pun murah gitu. Jadi ya kita naik angkot gitu susah kan. Sih. Mereka karena mereka ngepres biaya, ya pasti ada hal yang di inilah gitu. Nah itu tugas pemerintah sih harusnya buat memonitor lah gitu. Jadi memang ada beberapa indikator ya untuk bisa bilang kalau bus itu aman, kayak misalnya CCTV dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau gue lihat itu ya bus komersial sama bus pariwisata ini gue ngeliat banyak kejadian bus pariwisata itu yang kecelakaan. Nah, misalnya waktu itu di Jawa Barat kan sampai puluhan meninggal. Ya itu gimana menurut lo? Nah, ini dari pandangan gue agak nggak terlalu tahu regulasi lah sebenarnya gitu. Tapi dari yang gue pernah dengar, gue pernah baca, memang kalau regulasi bis pariwisata itu nggak seketat bis akap, bis luar kota gitu. Dimana kalau bis buat pariwisata itu kalau nggak salah ya, gue mungkin agak harus cek data lagi. Itu secara aturan batas pemakaian umurnya pun itu masih bisa memungkinkan pakai bis tua. Cuman yang kemarin itu kejadian yang terakhir parah banget itu memang kesalahannya banyak faktor sih, nggak bisa bilang siapa yang salah karena itu kan tugas pemerintah yang menentukan. Tapi yang kalau dari pandangan gua itu mereka memodifikasi bus yang nggak pada umumnya gitu, nggak sesuai aturan. Gitu. Modifikasinya gimana tuh? Anggap jadi ini bis yang memang diperuntukkan untuk bukan bis-bis dengan high deck. Jadi kalau bis-bis akap yang kalian lihat di perjalanan itu banyakan bus high deck namanya. Nah, sasis bus untuk bis high deck itu khusus. Jadi mungkin kalau misalnya ngomongin mobil deh, mungkin analoginya lebih gampang mobil ya. Mesin sama sasisnya mobil aja kan nggak mungkin kalau kita pasang pakai body Alphard. Yes. Nah itu yang terjadi. Jadi dipaksain. Ini tuh sasis bis yang harusnya untuk bis-bis kecil tapi dimodifikasi jadi bis high deck supaya supaya mereka peminatnya banyak karena sekarang itu zamannya emang bis high deck gitu dan kalau mereka mau dapat orderan, dapat banyak peminat tuh pakai jasa mereka, ya mereka harus menyesuaikan bis mereka supaya kekinian gitu. Dimodifikasi lah, dan dimodifikasinya pun bukan di bengkel karoseri resmi gitu kan. Ada beberapa karoseri resmi di Indonesia. Kayak misal kalau bis itu paling gede ya ada Adiputro, ada Laksana, ada Tentrem dan lain-lain. Nah mereka modifikasinya mungkin di bengkel-bengkel yang bukan diawasi pemerintah lah, tidak mengikuti regulasi pemerintah untuk pembuatannya. Nah itulah yang terjadi. Jadi sasis sama mesin aja dipasang ke bodinya Alphard yang mana gede, secara remnya pun juga nggak menunjang untuk bodi yang besar. Suspensinya pun nggak menunjang untuk bodi yang besar, ya akhirnya terguling gitu. Dan itu nggak dicek sama pemerintah atau siapapun itu ya? Kurang tahu regulasinya. Cuma yang pandangan gue memang pariwisata nggak seketat bis akap lah. Kalau bis akap itu lumayan ketat tuh. Misalnya di beberapa terminal itu malah ada menerapkan aturan nanti misalnya masuk ke kota ini harus masuk ke terminal dulu dan nanti dicek kirnya segala macam masih aktif apa enggak gitu. Gitu pula nanti kalau bis sampai ke terminal tujuan atau di terminal keberangkatan itu juga mereka harus ada surat-surat yang mereka kasih lihat gitu. Salah satunya KIR gitu. Ya gue nggak mau bilang apakah KIR itu, pasti banyak pandangan ya KIR kan bisa dibayar atau apa, ya paling enggak secara prosedur administrasinya itu udah diikutin gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang memonitor bis akap gitu. Tapi memang bis pariwisata nggak ada yang kayak gitu-gitu yang sampai ngecek surat segala macam gitu. Makanya itu kemarin waktu ada kejadian seperti itu kan dihimbaunya sama pelaku dan pemerhati transportasi kan dihimbaunya sebaiknya kalau mau pesan bis itu ya minta suratnya aja sekalian buat dilihat. Sekalian, gitu. Sayangnya seperti itu sih kalau bis itu. Makanya kalau gue sih dari dulu juga di sekolah gue pun, bukan di sekolah ya, mungkin kalau lagi ikut acara lah gereja atau apa, itu juga selalu pengennya mastiin jangan cari yang paling murah banget juga gitu. Dapat yang murah nggak masalah, tapi kalau yang termurah ya udah kita harus lebih proaktif lah gitu. Kita lihat track record segala macam. Takutnya kayak tadi gitu, bisnya nggak dirawat, bisnya modifikasi. Mending kalau nggak dirawat ya,
kalau bisa modifikasi gitu yang rawan kecelakaan nih gimana gitu. Aduh, agak ngeri juga ya, misalnya ada anak-anak sekolah gitu ya, mau pariwisata, ternyata kalau di sekolah maunya cara yang paling murah kan pastinya kan, biar nggak memberatkan orang tua gitu, nggak salah gitu, biar nggak memberatkan orang tua supaya supaya di perjalanan juga bukan di perjalanan ya, supaya yang penting bisa jalan tapi nggak memberatkan orang tua, gimana ya yang di press di bis biasanya gitu. Dan mereka banding-bandingan harga tuh bis-bis yang kayak gitu dan biasanya. Dan itu bus pariwisata mau kalau misalnya kita minta mana dong suratnya. Nah kalau nggak mau ya kita cari yang lain gitu aja. Ya kan simple sebenarnya. Iya. Gitu. Soalnya yang kemarin kejadian aja ternyata ya kiernya udah mati setahun yang masalahnya. Uji kiernya gitu. Nah, kalau bicara soal bus, tadi lo juga ngontenin soal kereta gitu kan? Lo ngontenin keretanya ini juga soal POV-nya penumpang juga gitu ya? Sama, POV-nya penumpang. Tapi kenapa gue lebih sering bis? Karena gue merasa kalau di bis lebih banyak cerita yang bisa didapat. Gitu. Soalnya kalau di kereta kan ya udah, kereta stay di jalurnya, timetable-nya sudah rapi, ya agak minim kejadian-kejadian di luar, tiba-tiba telat bisnya atau apa, itu kan bisa jadi cerita di dalam video kita kan gitu. Nah kereta sayangnya kalau di kereta lebih teratur ya sih. Lebih teratur benar. Gitu. Gua kalau dari mata penumpang ya plus minus. Tapi kalau dari sisi orang yang bikin konten ya pasti lebih menarikkan di bis gitu. Banyak cerita lah. Tiba-tiba di jalan ketemu bis ini, bis yang lagi viral misalnya. Ada loh di kalangan Bismania tuh bis ini lagi viral gitu misalnya. Viralnya kenapa tuh biasanya? Biasa bocil-bocil yang suka. Jadi ada yang terkenal tuh namanya Kids Panda tuh caranya aja, itu bocil suka banget tuh bis. Kids Panda. Namanya Kids Panda, julukan bisnya. Jadi ada nickname bis. Bis tuh punya nickname biasanya. Oke. Gitu. Ada bis pariwisata namanya Kids Panda, itu tuh terkenal di. Itu memang ada gambar panda-pandanya gitu. Enggak, warna hitam putih. Kalau tahu film Inisial D yang mobil tahunya itu kan hitam putih itu. Oh iya. Nah itu bisnya tuh dibikin kayak gitu. Nah itu terkenal di kalangan bocil. Oke. Nah itu tiba-tiba ketemu itu banyak yang komen nanti di videonya. Hal-hal kayak gitu yang nggak ketemu kalau naik kereta. Karena kereta kan lebih teratur. Gitu. Kalau ngomongin soal bus ya, kan lo banyak ngebus gitu ya. Bus favorit lo itu yang kayak gimana sih? Bus favorit. Kalau indikator gue sih yang pertama harga, bukan soal yang penting bukan, kalau harga sih nggak nomor satu lah, karena ada harga pasti ada fasilitas gitu. Tapi indikator pertama itu biasanya gue melihatnya dari ketepatan waktu. Kenapa? Soalnya kan orang kerjaan nih, orang kantoran gitu, jadi harus sampai ke Jakarta itu sebelum jam 5, sebelum jam 6 lah, jadi masih ada waktu pulang ke kos bentar, ganti baju gitu. Jadi ketepatan waktu. Terus kedua itu kenyamanan sih kalau gua. Jadi kalau di gua tuh faktor kenyamanan tuh di bangku tuh ada seat makernya kalau di bis. Nah adalah seat maker yang memang gua favoritkan, ini udah pasti nyaman nih kalau naik bis ini. Kayak gimana tuh seat makernya? Nah gak enak nih kalau sebut merek, nanti menghambat rezeki. Oke. Kalau nonton video gua biasa ada clue-cluenya lah. Kalau gua suka sama seat maker, jadi ada banyak lah seat maker di Indonesia. Jadi ada namanya Aldila, ada namanya Rimba Kencana, terus ada Versa, macem-macem lah gitu. Nah teman ada yang favorit seat maker yang favorit dan udah pasti nyaman kalau naik bis ini gitu. Oke. Terus ya cluenya bisa nonton di video. Terus fasilitas yang dikasih di bis, makanan segala macem gitu. Nah itu juga jadi pertimbangan sih. Tapi kalau gua nomor satu sih ketepatan waktu sih. Ketepatan waktu ya. Walaupun bisnya yang biasa, yang harga 300.000 pun, kalau ketepatan waktunya bisa terjamin ya kenapa nggak dinaikin gitu. Tapi kalau misalnya nggak tepat waktu gitu, kita bisa kayak nggak tahu ya, kayak minta ganti atau gimana, itu nggak sih kalau busnya? Sayangnya nggak bisa. Ini baru kejadian di gua kayak 2 minggu yang lalu ke Jogja. Jadi bus ini tuh udah terkenal operasionalnya tuh kacau dan suka terlambat. Apalagi pas lebaran kemarin itu orang-orang bisa 6 jam 8 jam ditelantarin di terminal gitu. Cuman karena gue denger, ini busnya udah makin bagus nih kalau lihat dari video-video teman-teman yang lain, udah semakin berbenah, terus kayaknya banyak yang bikin video di TikTok, di Instagram pun juga bagus pengalamannya. Dan kebetulan gue pengen ke Jogja jam yang malam sisa itu doang, jadi jam 7 bisnya. Ya udah nggak apa-apa lah, gue coba, gue belum pernah naik juga gitu.
Pas naik ternyata siangnya dikabarin bisnya mundur jadi jam 9. Waduh. Tuh, udah mundur 2 jam. Yaudah lah nggak apa-apa, makin seneng karena gue tuh nyari bis yang berangkat di atas jam 8 tuh susah. Mau ke semua jurusan tuh susah. Ada 1-2 lah gitu. Tapi kalau nyari opsi tuh susah gitu. Ya jadi jam 9 ya gue makin happy karena nyampe Jogja tuh nggak kepagian, nggak subuh gitu. Nyampe terminal ternyata bisnya juga nggak datang, si pramugarinya nge-share log. Jadi beberapa bis itu, gue bukan chattingan sama pramugarinya, bukan. Jadi beberapa bis itu pramugarinya ngontekin penumpangnya, ngasih kabar, bisa mau nanya mau dijemputnya di mana gitu. Bisa beberapa bis ada yang fleksibel lah gitu. Misalnya saya mau dijemput di gerbang tol tuh bisa gitu. Nah ini pramugarinya ngontek, jadi ini dia share log, ngasih lihat lokasinya di mana, dan ternyata masih di Tangerang. Padahal gue di terminal Pulau Gebang tuh. Jadi another beberapa jam lagi gue nunggu di terminal, nyampe jam 11. Ya udah pas udah naik bis ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa minta refund, nggak bisa minta segala macam gitu. Dan nggak ada fasilitas tambahan misalnya ya kalau pesawat misalnya tambahin ada kuenya. Sayangnya gitu. Nggak ada. Kalau bus. Kalau bis sayangnya nggak ada, makanya. Walaupun bis yang paling bagus pun. Walaupun bis yang paling bagus pun nggak ada, tapi bis yang paling bagus sejauh ini pengalaman gue ya, setahun datang ke belakang itu gue nggak pernah sampai telat parah. Telat paling 10 menit, 5 menit gitu. Tapi nggak pernah sampai sejam aja, jarang lah. Gitu. Kecuali emang misalnya ya banyak bis kan startnya dari ujung nih, misalnya dari Bogor apa dari Tangerang gitu, terus kita naiknya di pick up yang terakhir nih Pulau Gebang biasanya. Itu kan pick up terakhir buat di Jakarta ya, setelah itu kan bisa kan bablas masuk tol gitu. Nah kalau di jalan tiba-tiba ada demo parah banget ya itu mau gimana lagi kan. Tapi sejauh ini pengalaman gue naik bis yang mahal tuh nggak pernah sih. Nggak pernah sampai telat gitu. Nah itu kalau bus itu juga sempat gue kayak banyak sih anak-anak tuh yang nungguin kayak teloletnya gitu. Itu bocil-bocil itu Kids Panda tuh salah satunya itu. Basurinya juga Banten. Nah itu karena basuri itu. Suara basuri itu mungkin orang bingung basuri apa sih, emang basuki gitu. Kalau enggak, basuri itu merek klakson dari India. Jadi dia tuh ada alat musik tradisional kayak trompet nggak salah namanya basuri atau apa mirip-mirip. Nah ini ada trompet khusus bis dan truk tuh mereknya basuri. Mana basuri itu bisa diprogram lagu-lagu. Ada Baby Shark, ada apa, bahkan ada pencetatan manualnya kayak keyboard gitu. Nah itu mahal tuh harganya, bisa berapa juta gitu. Nah itu ada bis-bis yang pakai basuri ini buat itu dimain-mainin gitu. Nah itu menarik perhatian bocil. Kalau dulu kan telolet kan. Nah telolet tuh cuman bunyi telolet gitu. Yang unik itu apa namanya, fenomenanya malah lebih gede pada telolet karena sekarang kan zaman TikTok, terus anak bocil tuh sampai punya jogetan-jogetannya tuh. Nah itu mungkin ntar bisa ditayangin lah. Nah jadi fenomena basuri ini lebih gede daripada telolet zaman dulu gitu. Jadi pakai lagu-lagu Baby Shark gitu-gitu ya? Macam-macam. Jadi semua lagu yang didengar di basuri itu sebenarnya ada lagu aslinya. Malah ada, gue pernah search salah satu lagu tuh lagu nggak terkenal dari luar negeri gitu, tapi di lagu basuri itu terkenal gitu. Gue sampai pernah iseng di YouTube basuri song, gue cari salah satu. Baik yang nggak aneh-aneh lagunya sebenarnya, aslinya. Tapi ya yang terkenal kan kayak Baby Shark gitu. Oke. Jadi tapi nggak semua bus ya punya basuri, kayak memang harganya mahal gitu ya tadi ya? Nggak semua bis, biasanya bis paling banyak bis pariwisata karena menarik peminat salah satunya. Itu kan cara marketingnya? Cara marketingnya supaya anak-anak study tour itu mau pakai mereka tuh bisa dipasang basuri. Itu salah satunya. Kalau bis akap gak banyak yang pakai sih. Bis akap gak banyak. Gak banyak. Oke. Tapi menurut lo kayak telolet atau basuri itu kayak ganggu ini gak sih, kayak ya yang di sekitar situ gitu? Sebenarnya kalau pandangan gue tuh ngelihat lokasi sih. Di satu sisi itu bisa jadi hiburan, misalnya kayak kemarin gue waktu ikut acara Bismania ke Pangandaran itu melewati jalur di mana jarang banget bis-bis yang lewat sana gitu. Jadi pas tiba-tiba ada rombongan bis-bis bagus yang lewat dan ada basurinya, yaudah banyak banget yang nungguin dari jalan di Kota Banjar sampai Pangandaran tuh jauh 2 jam. Itu banyak yang nungguin, bocah-bocah di pinggir jalan gitu. Ya udah kita bunyiin lah, walaupun secara aturan pas Bismania pun
Dilarang sebenarnya kita bunyiin, tapi dari panitianya tuh nggak boleh. Tapi yaudahlah kita kasih hiburan buat mereka gitu, karena mereka biasa lihat di TikTok tiba-tiba ada rombongan bis banyak dan bisa udah pasti ada basuri, ya udah kita mainin di situ gitu. Jadi sebenarnya ngeliat tempat sih sama ngeliat waktu ya. Kalau malam sih ya pasti ganggu kan. Tapi kalau sama sebaiknya kalau memang ada yang ngumpul banyak itu ya dikurang-kurangin sih bunyiin basurinya gitu, karena takutnya itu mereka tiba-tiba maju ke depan gitu minta basuri, itu kan bahaya buat lalu lintas juga gitu. Jadi lihat lokasi sih, kalau memang sekiranya aman ya nggak apa-apa dibunyiin gitu. Kalau pandangan gue ya, atau buat jadi hiburan juga sebenarnya. Dan mungkin nggak cuma bocil, mungkin ada orang-orang yang udah dewasa juga suka juga ya. Orang tua juga. Jadi memang kelihatannya banyak kan bocil, tapi orang tua juga banyak yang nunggu itu di sepanjang jalan dari Kota Banjar sampai Pangandaran 2 jam itu tuh. Orang tua juga banyak yang nunggu gini-gini semua tuh minta. Kan kodenya gini nih, minta bunyiin gitu. Dan itu bener-bener nungguin gitu di situ. Nungguin gitu. Jadi emang buat hiburan baik, cuman lihat kondisi sih. Kalau emang dirasa nih gerombolnya terlalu banyak, resiko mereka masuk ke jalan ya jangan dibunyiin gitu. Tapi kalau cuma 1-2 yang nunggu ya bunyiin aja lah. Gak apa-apa lah gitu. Oke. Nah, kan lo udah ngonten terus juga kerja kantoran gitu kan juga sekarang gitu ya. Cara lo gimana sih untuk kayak juggling between these two jobs? Nah, karena sekarang kerjanya tuh sangat-sangat kaku. Jam 6 baru pulang, bukan jam 6 ya. Jam 5 lah. Jam 5 baru pulang, Senin sampai Jumat. Ya udah, jadi kesempatan buat kontennya itu cuma di weekend gitu. Biasa pulang kerja itu langsung ke terminal. Untungnya terminal Pulau Gebang tuh sekarang bisa nginepin motor. Jadi jalan ke terminal Pulau Gebang tuh langsung dari kantor, nanti naik bis, nyampe misalnya ke Jogja lah anggap ya. Nyampe ke Jogja pagi itu kadang gue kalau lagi nggak mager malamnya langsung balik gitu, atau sorenya langsung jalan balik Jakarta. Tapi kadang yang nginep semalam gitu. Pokoknya gimana bisa nyampe ke Jakarta tuh Senin pagi aja, Senin subuh gitu. Jadi habis itu langsung ngantor lagi, tektok lah, makanya itu sebutannya tektok biasanya. Jadi nyampe tujuan langsung jalan balik lagi. Tapi capek nggak sih Tim? Soalnya kan lo kan kerja gitu kan, dan ini lo sebagai travel influencer, meaning lo harus pergi gitu kan, traveling. Mungkin kalau masih muda sekarang masih muda nggak? Kalau masih muda sih kuat sih. Cuman gue waktu itu pernah nyoba sekali waktu kita masih di kantor yang lama. Karena kan fleksibel ya, enak ya waktu itu. Pulang bisa agak sorean izin. Tapi lu harus bawa laptop ya Tim? Bawa laptop. Nah, kalau di kantor lama itu kan enak, agak fleksibel, pilihan busnya banyak. Jadi lebih enak pas dulu sih. Nah, aku waktu itu pernah nyoba. Jadi pasan tanggal merah. Cuman itu nggak langsung pulang kantor sih. Jadi berangkatnya pagi, hari Sabtu pagi berangkat naik kereta ke Tasikmalaya. Terus sampai Tasikmalaya gue langsung lanjut naik bis. Bisnya juga bukan bis yang sleeper atau nyaman. Ini bis patas gitu. Kalau kalian pernah naik bis namanya Sugeng Rahayu. Naik bis Sugeng Rahayu itu lewat jalur selatan, jadi bukan lewat tol. Nyampe Jogja. Nah itu gue langsung gak kuat tuh. Capek banget tuh. Kayak nyampe Jogja mungkin jam 3. Langsung nyari hotel akhirnya. Tapi mungkin kalau dinekatin mungkin bisa, cuman gitu capek sih. Jadi udah tahu batas diri sih kalau sekarang. Jadi kemungkinan besar sih sekarang sih biasa akan stay 1 malam gitu. Terus sambil bikin video hotel juga lah gitu. Jadi sekalian nambah-nambah kategori di video gitu. Oke. Terus kalau ditanya capek apa enggak, makanya semaksimalin waktu gimana selama di bis itu tidur sih. Tidur ya. Tidurnya juga tapi harus enak. Tapi lo ngonten juga kan ya? Ngonten juga, tapi kalau emang udah tidur kan orang nggak mungkin. Ya memang ada video kreator naik bis yang ngevideoin dari awal sampai akhir gitu. Ini udah nyampe di gerbang tol mana, nyampe di mana. Kalau gue nggak, kalau gue bener-bener lebih ke fasilitasnya gimana. Plus kan gue ngasih impresi ke orang juga, tidurnya enak apa enggak gitu. Jadi ya gue harus tidur. Dan yang video lo lagi tidur tuh pura-pura atau gimana? Nah, itu ada pura-puranya lah, gak mungkin kamera nyala terus. Gitu. Tapi itu gue biasa buat menggambarkan gue dapat posisi tidur tuh enak apa enggak gitu. Biasa kalau di video di YouTube sih gue kasih tau detailnya. Kalau kalau di bus ini tuh gue mau ngadep kiri ngadep kanan, mau
selonjoran biasa pun enak buat tidur gitu. Oke. Jadi itu biasa gue ambil stock footage-nya buat ya gambaran doang lah gitu. Gitu. Jadi kalau gue memang harus maksimalin di tidur sih, tidurnya enak. Makanya kenapa gue memilih selalu bis yang udah ini ya. Kalau memang nggak ada agenda lain dalam tanda kutip, oh ini bukan bis baru yang lagi viral atau ini bis baru launching, ini trip regular aja gitu. Gue mau ke Surabaya, terus pilihan bisnya ya pilihan bis yang udah ada, ya udah gue akan pilih bis yang nyaman gitu, yang udah kau tahu nyaman dan nggak bikin sakit badan gitu. Oke. Kalau kenyamanan tuh ada nggak sih kayak misalnya kereta ya, gue dengar kayak misalnya kereta misalnya ke arah Surabaya, arah timur berarti ya, mendingan enak yang sebelah kiri deh duduknya. Kalau bus gimana tuh? Ada nggak kayak tips-tips milih tempat? Kalau bus sih duduk kiri duduk kanan nggak ada beda sebenarnya. Kalau sleeper paling ya. Kalau sleeper yang kayak gue bilang tadi yang tumpuk atas bawah itu, kalau mau nyari nyaman itu di bawah pasti. Nyaman di bawah. Soalnya di atas itu udah pasti goyangnya lebih kenceng. Sama ini sih gue ngerasain kayak AC-nya tuh kepala banget. AC-nya tuh ya AC lebih kepala dan lebih kenceng kalau di atas itu. Soalnya kan ducting AC-nya bis itu pasti yang AC atas dapat dulu, baru AC yang di bawah gitu. Oke. Jadi AC di atas tuh emang biasa paling dingin. Tapi kalau bisnya panas, yang bawah jadi panas gitu. Jadi gantung bisnya juga. Cuman memang secara kenyamanan itu paling bawah paling nyaman. Makanya ada bis namanya Juragan 99. Itu kan salah satu bis yang premium yang paling oke lah buat di Jakarta Malang. Itu kalau duduk di bawah lebih mahal 20.000 kalau nggak salah. Daripada duduk di atas. Oh, lebih mahal di bawah ya? Gitu. Di bawah lebih mahal. Karena memang nggak ribet kan, orang keluar masuk tinggal ini doang, nggak usah naik turun gitu. Sama lebih nyaman juga. Oke. Tapi kalau yang paling aman nih, kalau lo sih favorit duduknya tuh kayak di depan kah, di tengah, apa di belakang gitu? Kalau buat konten pasti paling depan. Depan ya. Gitu. Tapi kalau ngomongin keamanan, ya pasti paling aman semakin ke belakang itu di bis semakin aman sih gitu. Soalnya ngomongin keamanan, sebenarnya sekarang mesti dibiasain tuh nomor 1 tuh di bis itu pakai seat belt. Gue pun walaupun gue bikin konten, gue suka ngomong di konten gue pun jarang, masih susah ngebiasain pakai seat belt ya? Gitu. Kenapa? Karena kenapa kita harus ngebiasain pakai seat belt? Karena bis itu kan kalau eksiden itu utamanya pasti bisa kan keguling kan. Dan kalau keguling kacanya kan pasti pecah semua nih. Dan rata-rata kenapa kalau yang kayak kejadian bis pariwisata kemarin itu korbannya banyak, itu karena korbannya kelempar semua dari bis. Gitu. Kaca pecah, bisa keguling, kelempar, ya udah gitu. Makanya kenapa harus kebiasaan pakai seat belt supaya waktu bisnya keguling-guling tuh kita tetap aman di dalam ini, tetap aman di dalam bis. Iya sih, gue juga nggak pernah pakai seat belt lagi. Iya makanya, gue pun juga nggak kebiasa. Apalagi kalau bis sleeper ya, bis sleeper kan kacanya kan segede kita duduk. Jadi kalau kacanya pecah kan kita resiko banget kita kelempar ya. Keluar, bahkan nggak usah bisa keguling. Bus rempetan sama bus lain aja kan itu resiko pecah kacanya. Itu kan kita langsung bolong ke samping kan ngeri kan. Iya. Gitu. Gue pun juga belum ngebiasain, tapi itu emang harus dibiasain sih. Oke. Gitu. Kalau lo suruh milih bus atau kereta? Bus atau kereta? Gimana? Ini manianya banyak banget. Gue udah kasih bocoran kan. Bus itu mania, kereta sama bus itu pasti banyak. Karena kalau nonton video gue yang paling baru yang bis ke Bandung yang kayak kompartemen, kabinnya ada pintu kayak kompartemennya kereta, itu aja gue udah ada beberapa yang nyerang kayak bilang ini ngebanding-bandingin nih sama kereta nih gitu. Nih kereta tuh tau nggak, kereta itu banyak keunggulannya bla 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 gitu. Padahal gue di videonya aja nggak ada ngunggulin bis, nggak ada ngunggulin kereta gitu. Nah kalau ditanya sebenarnya ada indikatornya yang mana gue akan pilih bis, mana gue akan pilih kereta gitu. Kalau ketepatan waktu itu udah pasti kereta, itu udah nggak bisa diganggu gugat lah gitu. Mungkin ada sekarang tuh udah ada satu bis yang bisa nyaingin kereta lah gitu, namanya bis Damri. Bus tingkatnya Damri itu dari Surabaya ke Jakarta cuma 9 jam. Yang mana kereta dari Surabaya ke Jakarta itu rata-rata 8-9 jam. Jadi udah lumayan bisa nyaingin tuh. Dan cuman ya sayangnya balik lagi kalau tiba-tiba jalanan macet ya kita nggak tahu kan. Pasti telat-telat juga gitu. Makanya kalau soal ketepatan waktu
gue butuh banget nih gue nyampe Jakarta jam 5 pagi supaya gue bisa langsung kerja gitu. Ya gue pasti kalau gue takut milih bis, gue akan milih kereta gitu. Tapi kalau ditanya kenyamanan, ya pasti ya mohon maaf lebih nyaman bis sekarang. Nyaman bis. Dan fasilitasnya pun walaupun kereta sudah banyak berbenah sekali sekarang ya. Iya, tapi kan kereta luxury juga 1.300.000. Iya sih. Harganya juga jauh. Compartment suite nyaman, berbenah banget, tapi 2 juta tiketnya. Gitu. Gue aja belum nyoba sampai sekarang itu kereta. Kayak sayang banget loh, naik kereta 2 juta, gue bisa beli hal lain nih 2 juta. Ngetrip naik bis bisa 2 kali bolak-balik gitu. Jadi gue aja nyobainnya aja sayang banget gitu. Jadi ya memang berbenah gitu. Cuman kalau ngomongin kenyamanan, dari dulu tuh gue paling nggak bisa tuh tidur di kereta. Pasti sakit gitu. Posisi ergonomi badannya tuh kayak nggak dapet. Pasti gue sakit di punggung, sakit di tulang ekor gitu. Nah cuman nanti pas tengah September gue mau coba kereta, kan udah ada yang generasi terbaru. Iya. Yang ini ya. Argo Bromo Anggrek kan juga ada yang baru tuh yang bangkunya warna merah marun ya, itu gue mau coba. Gak tahu udah ada lebih enak apa enggak kan nggak tahu. Tapi ya kalau ngomongin kenyamanan, fasilitas pasti lebih menang bis gitu. Yang di bis kan lu dapat makan, sekarang bis-bis juga dapat snack gitu, bahkan di bisnya ada dispenser, udah ada minuman saset, lu bebas bikin, mau ngopi 5 gelas juga boleh. Bikin, ada yang malah nyediain pop mie, mau makan pop mie 3 juga boleh gitu, nggak dilarang kalau di bis. Jadi kalau soal fasilitas ya memang menang kereta, menang bis. Gitu. Salah satu dong, pilih. Apa bisa apa nih? Bus atau kereta? Aduh, kalau ya berat ya? Berat sih. Tapi ya gue sih masih pilih bis kan. Bis, oke. Gitu. Kalau nggak nyari waktu gue pasti naik kereta. Okay. Kayak nanti September itu kenapa gue naik kereta pun juga karena gue nyari waktu juga. Gitu. Oke. Nah, Tim, lo kan jadi kreator, terus lo kerja juga. Lo bakal tetap terus kerja atau ntar kayak future goal lo itu bakal fokus konten sih sebenarnya? Nah, kepengennya sih punya usaha sebenarnya. Gak kepengen kerja terus pastinya, tapi konten itu akan jalan terus karena ya gue suka menikmati perjalanan, gue suka bahkan nyetir mobil pun gue suka gitu, nggak harus naik bis. Cita-cita lo apa sih sebenarnya? Cita-cita kan gue tulis tuh gue pengen jadi pilot tadinya kan. Pilot, oke. Jadi pilot, cuma banyak kendala ekonomi segala macam, akhirnya yaudah harus pupus kan. Itu salah satu alasan kenapa suka transport juga. Karena cita-citanya jadi pilot. Juga pengen jadi terinspirasi pilot, dari gitu. mana tuh? Jadi waktu kecil gue tuh main game, jadi pernah dibeliin PlayStation sama bokap nyokap. Terus bukan game pertama mungkin ya, mungkin game-game awal yang gue mainin itu ada namanya Jet the Go. Jadi game Jepang, bahasanya pun bahasa Jepang loh. Jet the Go, tapi nyetir pesawat. Gitu. Oke. Nggak se wow kayak Microsoft Flight Simulator, tapi ya kayak kita nerbangin pesawatnya komersil, pesawatnya Japan Airlines gitu. Jadi dapat experience take off, landing segala macam. Jadi dari sana pengen jadi pilot tadinya gitu, karena main game itu. Tapi akhirnya pupus kan, banyak hal ya yang ekonomi segala macam. Kayak tinggi badan juga kayak gue kurang deh, harus 170 nggak sih jadi pilot, kan gue 167 kalau gue. Jadi banyak hal akhirnya ya udahlah pupus gitu. Tadi gue juga sempat suka pesawat, ya sampai sana pun suka, masih ngikutin, cuma sekarang jadi lebih suka bis sama kereta. Kereta ya. Oke. Jadi kalau lo sebagai kreator nantinya pengen untuk terus menekuni dan konsisten di sini ya. Dan bakal terus di transportasi nih. Soalnya transportasi udah pasti ada terus. Ya mungkin nanti bentuknya akan berbeda ke depannya, nanti bakal gimana, tapi pasti ada terus dan pasti butuh travel terus sih bolak-balik Jakarta Surabaya. Jadi ya kenapa nggak diterusin terus gitu. Nah, sebagai yang masih bekerja gitu kan dengan kondisi ekonomi sekarang gitu kan, banyak layoff, dan gue dengar kayak lo 2 kali kena layoff. Iya, betul. Apakah jadi konten kreator ini juga cara lo buat kayak sebagai pegangan biar aman lah, karena kondisi ekonomi yang nggak tentu ini gitu kan? Iya, bisa dibilang jadi kayak safety net kali ya. Safety net gitu. Ya mungkin secara penghasilan bulanannya pun belum segede kita kerja bulanan gitu, tapi seenggaknya
Makanya gue bilang tadi, konten tuh sebenarnya kita nabung gitu. Kita nggak perlu lihat hasil sekarang ini belum ada nih gitu. Tapi tetap terus aja ngonten. Kalau memang tanggapan audio dari orang lain positif, ya kita harus lihat orang lain menerimanya positif apa negatif gitu. Kalau mereka menerimanya positif, pasti nanti ada kok 1-2 video kita tiba-tiba boom. Gitu, meledak. Ya itu turning point-nya di sana gitu. Kayak gue pun juga tiba-tiba gue ngepost iseng-iseng waktu itu naik bus dari Jakarta ke Surabaya, pertama kali naik bus malah. Awal naik bus lagi, terus gue bikin videonya ternyata meledak, ya siapa yang tahu, padahal gue nggak ada expect bakal banyak banget sampai jutaan yang nonton gitu. Jadi penghasilan lo dari konten paling gede sampai berapa sih? Udah berapa? Masih dikit. Kalau digitnya paling masih UMR lah. UMR belum nyampe malah. Naik turun. Jadi AdSense YouTube itu kecil banget guys gitu, nggak kelihatan. Jadi aduh nyangkut. AdSense YouTube itu kecil banget. Makanya banyak kreator itu ngandelinnya sebenarnya dari endorse. Cuma memang gitu untuk transport ini sangat kecil banget opportunity kebuka ke endorse gitu. Kalau bisa loh nih, saya nanti ngetrip minum kapal api atau kopi kan bisa. bisa. Apa nggak mau masuk gitu. Sebenarnya bisa loh guys, snack atau mungkin brand manager, marketing manager. Kontak Timo. Cuman sayangnya opportunity-nya nggak tahu kenapa nggak kebuka aja gitu. Udah bisa placement tuh, peluang untuk placement tuh banyak. Mungkin tips lo yang buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator, pengen konten, pengen melangkah untuk langkah awal tuh gimana sih caranya buat mulai? Yang pasti cari satu hal yang kita konsisten, kita suka gitu. Kayak gue bilang tadi, gue sempat suka sepatu, tiba-tiba gue suka sepeda. Itu sebenarnya hal yang kayaknya gue nggak terlalu konsisten sebenarnya, tapi gue coba bikin videonya gitu. Nah, cari satu hal yang memang konsisten kita lakuin, kita sukain, dan kita coba seriusin aja gitu. Kayak gue sudah dulu tuh gue menyadari gue suka travel dan gue menikmati perjalanannya. Cuma gue nggak nyadar kalau gue tuh bisa ngonten kalau gue gitu. Sampai ya turning point-nya adalah gue bikin video tadi itu yang sampai jutaan view dan gue LDR. Sebelum capek-capean. Yang Jakarta Malang kan sempat meledak juga, cuman gue nggak terusin sayangnya. Terus dapat kesempatan kedua yang capek-capean, itu baru turning point tuh, gue seriusin gitu. Jadi cari satu hal yang kita pasti konsisten lakuin, terus kita suka buat kita lakuin. Yaudah coba aja kita bikin video. Ngedit tuh juga gampang, sekarang udah ada CapCut gitu. Zaman gue dulu ngonten sepatu tuh harus pakai Premiere Pro, belum ada CapCut gitu. Belajar juga tuh Premiere Pro. Sekarang kan udah dimudahkan, udah ada CapCut, pakai template. Jadi terus juga platformnya udah ada TikTok yang bikin video 1 menit 2 menit aja udah bisa sekarang kan, nggak kayak dulu gitu. Jadi kalau alasan nggak bisa ngedit ya nggak bisa jadi alasan gitu. Jadi yang penting konsisten, lakuin apa yang kita suka buat konten. Nanti pasti kalau penerimaan dari yang sekitar bagus, pasti akan ini kok, ada satu waktunya nanti meledak sendiri gitu. Jadi memang konsistensi itu jadi kunci ya sebenarnya dalam kita ngonten. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau, kayak niche audiensnya itu apa gitu ya. And then kayak kita harus konsisten, walaupun kayak misalnya kita posting tapi belum ada banyak yang nge-like, belum ada banyak komen, tetap aja diterusin aja gitu ya. Jadi sebenarnya ngonten tuh kayak kita A/B testing sih. Kayak misalnya kita ngepost, udah ngepost 3 nih, kok orang kayaknya orang kurang nih gitu. Nah kita bisa gimana kita secara kreatif kita cari cara nih gitu. Kayaknya kurang kuat nih storytellingnya misalnya, kayaknya kurang menarik di storytellingnya, terus kita coba cari storytelling gitu supaya lebih menarik lagi videonya. Terus nanti ketemu nih satu video yang wah like-nya banyak, ternyata engagement-nya oke. Berarti kayaknya coba ulangin lagi formulanya deh, kayak gini, bikin videonya kayak gini. Ternyata orang masih suka, ya udah tinggal konsisten kan gitu. Dan kalau memang titik itu belum ketemu, titik orang sukanya, ya kita coba terus mau nggak mau gitu. Banyak kok yang harus kita coba, kayak ya ini kayak masak sih, resepnya sampai ketemu resep yang pas kan juga nggak langsung sekali masak kan gitu. Kita mesti nyoba terus. Ini lagunya nih kurang oke gitu. Ini kayaknya audionya kurang pas gitu.
sampai suatu titik nanti kita ketemu resepnya gitu. Oke, jadi jangan takut bereksperimen, cobain aja yang memang kamu bisa intinya. Dan konsisten gitu ya intinya ya. Oke, thank you so much Timo for coming ya. Semoga selalu sukses kontennya, sukses kerjaan. Amin, thank you banget. Podcast Melangkah nomor 1. Mantap. Thank you. Biasanya kita kan ngobrol soal konten marketing bisa di kantor ya. Kerjaan ya. Baru kali ini kita bisa lepas ya ngobrolin semua hal gitu. Oke deh, thank you so much ya. Sukses selalu.